Kali ini akhirnya akan berhasil. Terakhir kali aku gagal, aku sudah berlatih selama 1200 tahun lagi. Kini ilmu saktiku telah sempurna. Aku pasti bisa mencapai moksa dengan sukses. Long Sanyang, urusan duniamu belum selesai. Kamu datang lagi? Jalan surga, jangan bicara. Aku tidak mau dengar. Halo. Lauzang tanggal 3 bulan depan, datanglah ke pernikahanku ya. Wah, cepat sekali langkahmu. Selamat ya. Nanti, aku akan datang membawa kado uangnya. Bagaimana denganmu? Kapan giliranmu? Aku sudah putus dengan pacarku. Hah? Hilang satu tumbuh seribu, cari saja yang baru. Aku dengar terkadang kamu menarik taksi daring dan terkadang mengantar pesanan makanan. Jangan hanya memikirkan cari uang saja. Hidupmu juga harus diperhatikan. Baiklah, malam ini juga aku akan mencari pacar baru. Nanti, aku akan mengajaknya ke pernikahanmu. Baiklah, janji ya. Mencari pacar, memangnya semudah itu? Bukannya dia itu makanan yang bisa jatuh begitu saja dari langit. Hei. Itu siapa di sana? Menghidarlah. Minggir. Gawat, barang ini mengenai orang. Dia pasti akan mencariku untuk perhitungan. Cepat gunakan daya pikat wanita. Ada apa ini? Pesanan makananku. Hampir saja, nyaris kena. Wah, wangi sekali. Benda enak apa ini? Jangan khawatir, aku tidak akan berebut makanan denganmu. Aku hanya mencium aromanya saja. Aku sangat ingin memakannya. Kamu terluka? Luka? Mana mungkin aku bisa terluka? Gawat, kenapa aku bisa terluka? Mungkinkah tubuh sejati kaum naga milikku sudah hancur? Nona, apa kamu sedang main cosplay? Kamu terlalu mendalami peranmu ya. Cepat naik ke kendaraan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tubuh naga apa? Sepertinya kepalamu terbentur sangat keras sampai jadi begini. Gawat, tubuh naga asliku benar-benar hilang, dan ilmu sihirku juga lenyap. Ayo, kondisimu sekarang sangat berbahaya. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Dengar, aku sudah bilang, aku benar-benar punya kesaktian. Ini apa yang sedang terjadi? Tadi itu, padahal wujud asli dan kesaktianku sudah pulih loh. Kenapa tiba-tiba hilang lagi? Tadi tanganmu yang menyentuhku, dan setelah itu kesaktianku langsung pulih. Ayo, berikan tanganmu padaku. Jangan mendekat. Bukan begitu, kamu.
Nona, apa Anda terjatuh? Izinkan saya lancang sedikit. Mari saya bantu bangun. Ada siluman? Ada siluman. Siluman? Memangnya ada siluman di mana? Sebenarnya dia siapa sih? Sudahlah, tidak peduli. Karena dia bisa membantuku pulih, aku harus menemukannya. Hari ini benar-benar tidak masuk akal. Aku bertemu dengan siluman wanita yang bisa terbang. Lao Zhang, ceritamu ini keterlaluan sekali. Pasti hanya mengada-ada saja. Bagaimana mungkin aku membohongimu? Aku sudah susah payah melarikan diri. Kalau sampai nanti. Aha, kalau benar itu siluman, siapa tahu dia saat ini sedang menunggumu di rumah. Siluman itu biasanya menghisap energi kehidupan. Mereka akan menghabisimu. Hati-hati ya kamu. Masa sih? Mana mungkin? Dia tidak mungkin sehebat itu sampai bisa menemukan rumahku. Gawat. Sudah tidak bernapas. Bangun. Jangan berpura-pura sudah tiada. Bangunlah. Cepat bangun. Anak muda zaman sekarang hebat sekali. Bisa-bisanya mereka bermesraan di tempat umum. Bukan. Kami tidak melakukan itu. Sudahlah. Sudah tak sempat untuk dijelaskan lagi. Siluman itu kan penghisap energi kehidupan. Mereka bisa menghabisimu. Kamu harus berhati-hati ya. Siluman. Akhirnya aku sudah lebih baik. Hampir saja nyawaku melayang. Terima kasih. Ya, ternyata kamu benar-benar bisa membantuku memulihkan kekuatanku. Kamu, dasar makhluk jahat. Demi kultivasimu sendiri, kamu tega menghisap energi kehidupanku. Kamu bicara sembarangan. Kita tadi bertukar energi, kamu pun juga akan berumur panjang dan memiliki tubuh yang kuat. Mana mungkin aku percaya omong kosongmu itu. Tidak bisa. Kalau dia tetap di rumah ini, aku bisa kehilangan nyawa malam ini. Aku harus cari cara untuk lepas darinya. Anggap saja perkataanmu tadi benar. Sekarang apa kamu sudah bisa pergi? Tidak bisa. Tadi durasi kita bertukar energi sangat singkat. Paling banyak aku hanya bisa memulihkan kekuatan selama 2 jam. Mulai sekarang, aku harus setiap saat bersamamu agar bisa pulih. Kamu tidak akan puas sebelum merenggut nyawaku, ya? Gawat. Masih ada 2 pesanan makanan yang belum kuantar. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini dulu, aku mau pergi sebentar. Sebenarnya, tidak diantar juga tidak apa-apa. Aku akan pergi ke kamar sebelah untuk mengurus pekerjaan. Bagaimana? Tentu saja, boleh. Aku akan tidur sebentar. Setelah pekerjaanmu selesai, cepatlah naik ke tempat tidur. Aku ingin tidur bersamamu. Apa? Maaf, mau tanya. Jika diganggu siluman wanita, bagaimana cara mengusirnya? Kenapa harus diusir? Siluman wanita itu biasanya sangat cantik. Jalin hubungan baik saja, lalu nikahi dia nanti. Mencuci baju dan memasak bisa beres dengan 1 sihir saja. Kamu sendiri bilang sudah diganggu. Mana bisa diusir? Terima nasib saja. Sepanjang sejarah, apa kamu pernah dengar ada pria yang bisa kabur setelah diganggu siluman? Hahaha. Benar? Coba lihat Shushan dan Bai Suzhen. Pada akhirnya Bai Suzhen harus ditindak, baru Shushan bisa selamat. Habis sudah. Benar-benar berakhir. Kasus ini hanya bisa berakhir sampai di sini. Bos, proposal untuk Yue Yang selesai dengan begitu cepat. Memang hanya Anda yang bisa diandalkan. Kapan Anda akan kembali ke kantor? Kami semua sangat merindukan Anda. Aku tidak bisa kembali lagi. Perusahaan itu aku berikan kepadamu. Jadilah bos di sana. Bos, janganlah marah. Saya salah. Saya memang sering terlambat setiap hari belakangan ini, bahkan memakai mobil Maserati Anda untuk pergi berkencan dengan pacar. Tetapi saya sangat setia pada Anda, jangan pecat saya. Apa?
Sudahlah, hidup ini sangat singkat. Lakukanlah apa yang membuatmu bahagia. Mobil itu aku berikan kepadamu. Pemilik kontrakan. Aduh, Singye. Panggil saja aku Kak Cingcing. Kebetulan aku ada membeli makanan dari Aula Yude. Aku tidak bisa menghabiskannya sendirian. Mari kita makan bersama. Anu, Kak Cingcing, kamu tidak boleh masuk hari ini. Kenapa tidak boleh masuk? Kita berdua sama-sama lajang. Apa salahnya minum alkohol saat sedang bosan di malam hari? Coba lihat siapa yang berani bergunjing tentang kita. Kak Cingcing, aku merasa tidak enak badan hari ini. Sebaiknya kamu pulang saja. Tidak enak badan? Bagian mana yang tidak enak? Biar kakak lihat. Anak laki-laki sepertimu, bekerja jauh di luar rumah, itu pasti sangat tidak mudah. Kak Cingcing, aku malu. Kamu ternyata bisa malu juga. Kenapa? Takut kalau aku akan memakanmu? Di mana yang tidak enak? Kepala atau perut? Biar aku pijatkan untukmu. Sepertinya tidak demam. Kamu? Sedang malu? Kamu sungguh manis sekali. Wajar saja, dengan kondisiku yang sesempurna ini, di mana lagi kamu bisa menemukan orang sepertiku? Singye, bagaimana kalau kamu jadi pacarku saja? Pacar? Dia adalah pacarku. Memangnya kamu siapa? Pacar? Iya. Kamu adalah pacarku dan tidak boleh jadi pacar orang lain. Ya ampun. Bukankah aku hanya mempermalukan diriku sendiri? Gadis ini sangat cantik. Aku lupa, masih ada sup yang sedang dimasak di rumah. Aku pergi dulu ya. Apa arti dari pacar? Kamu ini tidak tahu, tapi langsung bilang kalau aku pacarmu. Bagaimana aku bisa mencari pacar sungguhan nanti? Mencari pacar? Maaf ya. Jika kamu tidak bisa menemukan pacar, aku bisa menjadi pacarmu kok. Jangan deh. Aku takut. Kenapa kamu begitu takut padaku? Aku kan tidak akan memakanmu. Kalau ibu kos yang bilang tidak akan memakanku, aku percaya. Tapi kalau kamu yang bilang, aku tidak percaya sama sekali. Enggak. Kamu. Lihat dari mana kalau aku takut. Aku sama sekali tidak takut. Harum sekali. Pasti rasanya enak. Untunglah. Ternyata aku belum habis dimakan. Tapi kalau dilihat-lihat saat tidur, dia lumayan cantik juga. Enak, enak sekali. Jangan-jangan aku sedang dimakan di dalam mimpinya? Aku baru berusia 24 tahun. Hidupku baru saja dimulai. Ini sungguh aneh. Siapa yang akan percaya kalau aku diganggu oleh siluman wanita? Kenapa kamu menangis? Aku hanya merasa sangat senang melihatmu. Apakah kamu senang karena melihatku saat baru bangun pagi ini? Ya, Tapi, aku belum tahu bisa berapa lama berada di sisimu. Saat wujud asliku sudah pulih, aku harus menghadapi cobaan langit lagi. Pada saat itu, mungkin aku akan meninggalkanmu. meninggalkan aku? Benarkah? Lalu, wujud aslimu itu, bagaimana caranya agar bisa pulih? Saat ini baru pulih 10% saja. Tapi aku menyadari, selain berada bersamamu, makan sesuatu juga bisa memulihkan kekuatan sihirku. Makan? Artinya, selain menyerap energi kehidupanku, ada cara lainnya.
Mencari makanan enak, aku sangat ahli dalam hal itu. Aku akan membawamu makan makanan enak sekarang. Ya, ayo. Ayo pergi. Hari tidak sedang hujan. Mengapa kamu memakai payung? Aku takut dengan sinar matahari. Ayo jalan. Kelemahan siluman wanita. Aku harus mengingatnya. Mungkin ini bisa menyelamatkan nyawaku nanti. Kak Mau, kamu sangat cantik hari ini. Apa kamu tidak tahu? Ini informasi orang dalam, konglomerat sukses yang lahir di Yueyang baru-baru ini sedang menyamar untuk memantau situasi. Dia mengunjungi banyak tempat demi mengumpulkan bahan untuk proyek pariwisatanya. Itu pengusaha muda terkaya yang hartanya ratusan juta dolar? Ya Tuhan, aku harus bisa bertemu dengannya. Kalian berdua jangan bermimpi. Dia milikku. Ayo, mari kita mulai siaran langsungnya. Cari-cari masalah sedikit biar kita viral dulu. Begitu viral, nanti orang kaya itu pasti juga akan memperhatikanku. Halo sayang semua, hari ini kita datang ke Aula Shude. Halo teman-teman semua, hari ini kita datang ke Aula Shude. Lihatlah, semua ini adalah masakan khas daerah setempat. Kelihatannya sangat lezat. Menarik. Danau Dongting ini segar. Ada 10 cara menyantap ikannya. Dikukus, direbus, digoreng, ditumis, semuanya tersedia lengkap. Satu ikan ini saja sudah bisa membuatmu mencicipi ikan hilsa, telur kukus ikan teri, dan kepala ikan dengan cabai cincang. Kepala ikan cabai cincang ini sungguh sangat segar dan lezat. Aku mau makan semuanya. Ayo mulai makan. Baik. Setelah kamu makan perjamuan ikan ini, kamu jangan menggangguku lagi ya. Permisi kalian berdua, penyajian di toko ini sangat cepat. Menurut kalian apa ini makanan instan olahan? Maaf ya, temanku sedang makan. Jika kalian ingin melakukan siaran langsung, tolong pindah ke sisi lain. Bukankah ini teman sekolah lamaku? Kenapa? Sampai sekarang masih saja jadi pengikut setia yang bodoh? Kamu sudah gila? Mo Cui Hua. Aku tidak cari gara-gara denganmu hari ini kan? Apa kamu sakit jiwa? Siapa yang kamu panggil Mo Cui Hua? Jelaskan dengan jelas kepada para penggemarku. Orang ini adalah pria yang dulu di sekolah mengejar-gejar saya dengan sangat hina. Pria yang sangat menjijikkan. Kamu sudah gila? Sebelumnya aku menepati janji pada orang tuamu untuk menjagamu di sekolah. Tapi bagaimana bisa kamu bilang kalau aku yang mengejar-ngejarmu? Lagi pula, untuk apa aku mengejarmu? Pemuja rahasia. Apa maksudnya pemuja rahasia itu? Kamu tidak tahu apa itu pemuja rahasia? Kamu sedang bercanda ya? Biar aku beritahu. Pemuja rahasia itu seperti seekor anjing yang malang, mengibaskan ekor dan terus mengejar seseorang. Dia terus berputar di sekitarmu. Apa kamu tidak merasa muak? Singye, apa menurutmu aku menjijikan? Apa? Aku seperti pemuja rahasia itu, yang terus mengejarmu kemana-mana. Apa? Iya, aku yang selalu mengikutinya, bukan dia yang mengejarku. Lagi pula, aku tidak percaya kalau dia akan sudi mengejarmu. Karena CK, tubuhmu sangat bau. Semua orang pasti akan menjauhimu. Dia membelaku. Wah, dari mana asal wanita cantik ini? Cantik sekali. Apa ada akunnya? Aku ingin mengikutinya. Mo Xiaomao, jangan bicara sembarangan pada dewiku. Sudah berhenti mengikuti. Terima kasih. Cepat matikan siaran langsungku sekarang. Bisakah kamu menjauh dari kami? Kamu merusak nafsu makanku. Sedang acting apa kamu? Kamu pikir cantik itu sudah hebat? Apa kamu tahu apa pekerjaan dia yang sebenarnya? Apa pekerjaannya itu penting? Aku tidak peduli. Aku hanya tahu kalau dia orang baik. Karena aroma tubuhnya sangat wangi. Apakah dia benar-benar makhluk yang bisa menghabisiku? Sangat wangi? Kalian pasti sudah tidur bersama ya? Benar-benar menjijikkan. Menjijikkan? Bau apa ini? Kenapa bau sekali? Bau apa ini? Bau sekali. Kak Mau, apa ada sesuatu yang rusak di tubuhmu? Aromanya berasal dari tubuhmu sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal aku sudah memakai parfum. Itu karena hati nuranimu sudah busuk, makanya mengeluarkan bau busuk. Kalau kamu melakukan perbuatan buruk lagi, pasti akan lebih busuk. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apapun. Kamu menuai apa yang kamu tabur.
Tubuhnya bau sekali ya. Sudah berapa hari dia tidak mandi? Sampai-sampai berani ke jalanan. Sungguh mengotori lingkungan. Presiden Lee, Tuan Zhang, selamat datang tamu agung. Maaf saya terlambat menyambut Anda. Anda kenal saya? Di wilayah kota Yueyang kami, sang pemuda pelopor, miliarder, siapa yang tidak kenal. Kudengar akhir-akhir ini Anda sedang meninjau kemana-mana. Anda sungguh bekerja keras. Tidak juga. Saya hanya ingin untuk proyek wisata memberikan kontribusi saya sendiri. Hari ini saya yang traktir. Silakan makan sepuasnya. Benarkah? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Ayo, cepat makan. apa? Ternyata Zhang Xingye adalah seorang miliarder. Camilan pedas ini benar-benar hidangan kelas dunia. Ternyata juga bisa memulihkan kekuatan gaibku. Dilihat dari cara berpakaian dan pembawaannya yang kampungan, dia benar-benar berasal dari zaman kuno. Catatan literatur merekam masa adanya siluman. Di zaman purba, selain makanan, apakah ada cara lain untuk memulihkan kekuatan gaibmu? Ada kok. Makan, minum, main, dan bersenang-senang. Hanya sesederhana itu? Tidak sederhana, aku harus bersamamu untuk menikmati segalanya. Apakah kamu bersedia menemaniku bersama-sama? Karena Nona mengundang dengan tulus, saya tentu saja akan menemani. Adegan ini terasa sangat familiar. Dia pasti adalah reinkarnasi dari kawan lamaku. Hari ini aku akan mengajakmu jalan-jalan di Pulau Junshan. Ini adalah wilayah dewa dari Danau Dongting kita. Benarkah ada dewa? Mereka bahkan tokoh dari zaman purba. Siapa tahu, mungkin mereka saudaramu. Kalau begitu mari kita segera ke sana. Apa ini? Wangi sekali. Ini teh paling terkenal di Yueyang. 1 dari 10 teh ternama di Tiongkok, Junsan Yinzhen. Hanya dipetik sekali setiap tahun sebelum festival Qingming. Pucuk daunnya putih seperti perak, saat diseduh akan bergerak naik turun, seperti tarian para dewa. Aku ingat sekarang. Ini adalah teh kuning. Seingatku ini bisa meningkatkan kekuatan gaib. Di mana kerabatku? Legenda mengatakan, Kaisar Shun melakukan perjalanan ke selatan di masa tuanya, hingga tiba di Canggu. Lalu tiba-tiba beliau tiada. Huang dan Nuying mendengar kabar itu lalu pergi jauh demi melayat, air mata mereka membasahi bambu hijau. Dan sejak saat itu, bambu tersebut dikenal sebagai bambu Xiangfei. Mereka kemudian tidak tahan menanggung kesedihan, terjun ke sungai Xiang, dan menjadi Dewi Air Xiang. Xiang Jun dan Nyonya Xiang. Bait dalam Kuyuan 9, lagu Nyonya Xiang, yang berbunyi, Putri Kaisar turun ke tepi utara. Tatapan matanya redup dan duka menyelimuti, mengisahkan tentang peristiwa itu. Lihatlah, itu adalah kuil Xiangfei. Jiwa para permaisuri akan abadi selamanya. Noda pada bambu di gunung itu adalah air mata seseorang. Ini memang sebuah kisah cinta yang menyedihkan. Kisah cinta? Bagaimana ini? Jika kamu tidak menyukainya, aku akan membawamu melihat tempat lain. Long Sanyang, hubungan duniamu belum berakhir. Sudah pingsan begitu lama. Kenapa dia belum sadar juga? Apa harus dibawa ke rumah sakit? Tetapi, rumah sakit biasa tidak akan bisa menanganinya. Maafkan saya ya. Tadi itu saya hanya sedang bercanda.
Cepat bangunlah. Yu Sheng, Maafkan aku. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. tidak apa-apa. Aku sangat senang saat diselamatkan olehmu. Zhang Xingye, dasar bodoh. Apa yang telah kamu lakukan pada Cui Hua? Dia sampai menangis ke rumah kita. Cepatlah pulang sekarang juga. Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Aku harus pulang sebentar sekarang. Bagaimana jika aku antar kamu kembali ke apartemen dulu? Tapi jika pergi ke rumahku, mungkin akan ada beberapa hal yang kurang menyenangkan. Aku ingin mengikutimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Baiklah. Sudah sampai. Inilah rumahku, yang memiliki sejarah lebih dari 600 tahun, dan dikenal sebagai kota terlarang rakyat jelata, Desa Zangguying. Ya, arsitektur yang sangat unik. Tulisan yang ada di atas ini adalah warisan bertani dan belajar. Bertani bisa mendatangkan kekayaan, dan belajar bisa memberikan kehormatan. Itu adalah peraturan dan ajaran keluarga yang diwariskan oleh para leluhur. Ayo masuk. Bibi Shu, lihat. Wanita jahat inilah yang terus menempel pada kakak Xingye. Cui Hua, tenang saja. Aku pasti akan membantumu melampiaskan kekesalan ini. Bibi, sekarang namaku bukan Cui Hua, tapi namaku adalah Xiao Mao. Kenapa harus dipanggil kucing kecil? Nama murahan seperti itu bukanlah nama untuk manusia. Bukankah Cui Hua sudah sangat bagus? Aku sudah memanggilmu begitu selama 22 tahun. Aku sudah terbiasa. Baiklah Bibi, Anda boleh panggil aku dengan nama apapun sesuka Anda. Bu, biar aku kenalkan. Beliau ini adalah... Aku ternyata tidak pernah tahu siapa nama beliau. Halo Ibu, namaku Luomi. Ibu? Ibu, apa aku salah memanggil? Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Jadi aku mengikuti cara Xingye memanggilmu. Bibi Shu, lihatlah wanita ini. Dia benar-benar tidak tahu tata krama. Bahkan belum menikah pun sudah berani memanggil ibu. Benar-benar tidak tahu malu. Zhang Xingye, Cui Hua itu menyukaimu. Bagaimana bisa kamu menindasnya? Ibu, Mo Cui Hua dia itu dulu sangat meremehkanku. Hanya setelah mengetahui identitasku, dia baru datang dan membuat keributan. Ibu, jangan dengarkan omong kosongnya ya. Kakak Xingye, teganya kamu bicara begitu padaku. Sejak aku masih kecil, aku hanya menyukaimu seorang. Orang-orang di desa bilang, kalau kita adalah pasangan serasi. Menjadi pasangan serasi denganmu? Itu sangat menjijikkan. Ibu, sekarang dia adalah pacarku. Kepulanganku kali ini, sekalian ingin menjelaskannya padamu. Pacar? Apa maksudnya itu? Kalau tidak tahu, mengapa kamu bicara sembarangan? Bagaimana aku bisa mencari pacar nanti? Mencari pacar? Maaf, jika kamu tidak bisa menemukan pacar, aku bisa menjadi pacarmu. Benar, aku adalah pacarnya, dan dia adalah pacarku. Kami sudah sepakat. Sudah berapa lama kalian saling kenal? Kurang lebih 10 hari. 10 hari? Baru 10 hari sudah berpacaran? Kalian pasti belum saling mengenal, kan? Ini tidak boleh. Aku tidak setuju. Bukan begitu. Kami sudah saling mengenal selama 1000 tahun lebih. Bibi Shu, aku rasa pikiran wanita ini sudah tidak beres. Pikiranmu yang ada masalah. Dia bilang 10.000 tahun pun aku percaya. Bibi Shu, lihatlah kakak Xingye. Dia sudah benar-benar terpedaya oleh wanita ini. Bahkan omong kosong seperti ini dia percayai. Aku tidak bicara sembarang. Itu benar. Aku dan Xingye
sudah bersama sejak kehidupan sebelumnya. Mungkinkah? Apa yang dikatakannya itu benar? Aku dan dia memiliki ikatan di kehidupan sebelumnya. Kami adalah pasangan yang sudah ditakdirkan. Xingye, kamu sungguh sangat menyukainya? Aku ingin bersamanya seumur hidup. Nona, di mana asalmu? Aku berasal dari Danau Dongting. Apa? Ya ampun. Aku rasa kamu ini agak sedikit. Xingye, aku tidak setuju dengan hal ini. Cui Hua itu sangat baik, tumbuh besar bersamamu, dan kita tahu betul latar belakangnya. Dia juga sekarang seorang pesohor internet dengan ratusan ribu pengikut. Jika kalian bersama, aku baru bisa tenang. Bu! Bibi Shu, lihatlah, kenapa dia malah membentak Anda. Dia itu benar-benar sudah terpedaya oleh wanita ini. Dulu, dia tidak pernah membentak Anda seperti ini. Ini sudah keterlaluan. Xingye, dalam hatiku aku sudah menetapkan Cui Hua sebagai menantuku. Akhir pekan ini kalian bertunangan. Bu, sikap ibu ini bukankah terlalu memaksakan kehendak? Dan kamu? Sudah, pergilah. Kamu tidak cocok dengan putraku. Sekarang wujud naga sejatiku sudah pulih kembali. Selanjutnya, aku harus memutuskan hubungan duniawi dan mencapai tingkat keabadian. Mungkin sudah saatnya bagi kita untuk berpisah. Padahal aku selalu berharap dia akan pergi, tapi setelah dia benar-benar pergi, mengapa aku malah merasa sedih? Bos. Iya, sebentar saya datang. Akhir pekan ini aku akan bertunangan. Keluarkan semua baju termahal yang ada di toko ini untukku. Wah, ibu mertuaku sudah mengusirmu dari keluarga Zhang, tapi kamu belum enyah juga. Bagaimana? Kali ini, akulah pemenangnya. Gadis ini terlihat sangat anggun Mbak Bidadari, tapi ternyata kehidupan pribadinya sangat kacau. Apa jangan-jangan dia perebut laki orang juga? Toko kami tidak menerima orang sepertimu. Meskipun kamu berkencan dengan Zhang Xingye, lalu kenapa? Dia sangat kaya, tentu saja aku harus merebutnya. Jadi kamu sebenarnya adalah wanita jahat yang merusak hubungan orang lain. Benar, setelah melakukan kejahatan masih berani membual kemana-mana, benar-benar tak tahu malu, toko kami tidak menerima orang sepertimu. Apa maksudmu dengan membual kemana-mana? Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa. Pergi sekarang, cepat pergi. Cepat pergi keluar dari sini. Sampai jumpa. Ini benar-benar membuatku kesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku wanita jahat. Aku merusak hubungan orang lain. Hei, dasar orang gila. Bagaimana bisa aku mengatakan isi hatiku sendiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku haus akan kemewahan. Aku merebut pacar orang lain. Benar-benar tidak waras. Ah, gawat sekali. Apa yang sedang aku bicarakan ini? Aku harus segera pulang ke rumah. Aku sebenarnya punya banyak pacar. Tidak. Aku tidak memilikinya. Ya, aku punya. Apa yang sedang kukatakan? Cantik, maafkan kami yang tadi. Kami telah salah menilaimu. Hei, tidak apa-apa. Itu bukan kesalahan kalian. Lihatlah, baju mana yang ingin Anda pakai, akan saya ambilkan untuk Anda. Dengan karisma Anda, apapun yang Anda pakai pasti akan terlihat cantik. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan pancing emosiku. Bibi bilang, kamu belum makan malam. Jadi aku sengaja membuatkan sup ini untukmu. Aku tidak mau minum. Ya sudah kalau begitu. Aku tahu kamu tidak mau bertunangan denganku. Memaksakan kehendak juga tidak akan berakhir baik. Semangkuk sup ini, anggap saja sebagai permintaan maafku. Begitu kamu menghabiskannya, aku akan langsung pergi. Benarkah? Sudah. Sekarang kamu boleh pergi. Kamu. Aku mencari seseorang untuk meracik obat yang disukai pria. Kakak Xingye, kita tidak perlu menunggu hari pertunangan kita. Bagaimana kalau hari ini kita langsung jadi suami istri?
Mo Cui Hua, kamu sudah gila. Kakak Xingye, aku sudah datang memberikan diriku padamu. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Ibu, apa benar wanita ini yang ibu pilihkan untuk jadi istriku? Kenapa sup herbalnya tidak mempan padamu? Bahan-bahan herbal yang ada di rumah, biasanya aku makan sebagai camilan. Dosis sekecil ini, apa bedanya dengan minum air biasa? Mo Cui Hua, aku sangat kecewa padamu. Bibi, aku hanya terlalu terburu-buru. Mohon maafkan aku. Sejak kecil aku menyukai kakak Xingye, hanya dia satu-satunya pria bagiku. Lalu mulai sekarang, kamu tidak boleh melakukannya lagi. Ayo pergi. Ibu, dia sudah berbuat seperti itu padaku. Tadi, tangan mana yang kamu pakai untuk menyentuhnya? Zhang Xingye adalah tunanganku. Apa salahnya jika aku menyentuhnya sebentar? Oh, aku mengerti. Kalau begitu aku buat kedua tanganmu tak berdaya. Lalu buang ke Danau Dongting untuk jadi makanan ikan. Luomi, beraninya kamu menyentuh seujung rambutku pun. Coba saja kalau berani. Ini, aku sudah membalaskan dendammu. Bukankah kamu bilang sudah pergi? Kekuatan saktiku belum pulih sepenuhnya. Benarkah? Tentu saja. Bagaimana kalau kamu membawaku kabur dari pernikahan ini? Baiklah, kamu mau pergi kemana? Sepertinya aku belum pernah membawamu ke Menara Yueyang. Ayo pergi. Oh iya. Nih, simpan ini baik-baik. Ini warisan keluarga. Kenapa di pinggangmu tergantung sesuatu yang sangat mirip dengan giok milikku ini? Mungkinkah kita benar-benar memiliki ikatan jodoh yang sudah ditakdirkan? Maaf, aku tadi cuma bercanda kok. Aku akan membawamu ke Menara Yueyang. Kamu tidak apa-apa? Ya. Ada apa dengan wajah cantik ini? Ayo lihat. Cepat ke sini. Apa dia mengidap penyakit aneh? Benar juga. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Cepat foto, cepat foto. Ayo Hei. cepat foto. Jangan takut. Aku ada di sini, bersamamu. Jalan. Zhang Xingye, beraninya dia melarikan diri dari pernikahan. Apa dia pikir punya banyak uang itu segalanya? Xiao Mao, sudahkah kamu melihat video ini? Wanita yang sedang bersama Zhang Xingye itu sungguh menarik. Sudah kubilang, wanita ini memancarkan aura negatif. Zhang Xingye sudah terpedaya sampai dia memilih wanita itu daripada aku. Halo, Presiden Wang? Benar, bukannya Anda berencana masuk ke Yueyang untuk bisnis wisata budaya, tapi belum menemukan proyek yang bagus kan? Aku punya satu di sini. Dijamin akan memberi Anda keuntungan besar. Baru sebentar berjemur di bawah matahari, tubuhmu sudah selemah ini. Naiklah, biar aku menggendongmu. Waktu kecil, saat pertama kali mendaki Menara Yueyang, aku selalu merasa anak tangganya sangat tinggi. Baru naik satu lantai, sudah harus bernapas 3 kali. Aku selalu merasa ada dewa yang tinggal di atas sana, dan manusia biasa tidak akan bisa mencapainya. Tapi setelah dewasa, aku merasa ternyata hanya 100 anak tangga saja. Namun, semakin mudah untuk didaki, justru semakin aku tidak berani meremehkannya. Setelah selesai menaiki bangunan ini, kita akan berpisah. Hubungan fana ini harus segera diputuskan. Air danau ini sudah mengalir selama lebih dari 2 juta tahun, Menara Yueyang.
Juga telah berdiri kokoh selama hampir 2000 tahun. Kapal perang dari negara Chu tenggelam di dasar danau. Puisi-puisi dari zaman dinasti Tang dan Song terukir di dinding. Kapal dagang dinasti Ming dan Qing membawa keramik dan teh yang hilir mudik tak henti-hentinya. Api peperangan telah padam. Penyair sudah tiada. Bahkan rute perdagangan pun telah berubah arah. Bahkan air danau pun telah surut beberapa mil. Tapi dengarlah, suara lonceng tembaga ini masih berdering. Matahari terbenam yang menyinari permukaan danau sama sekali tidak ada bedanya dengan ribuan tahun yang lalu. Manusia selalu berpikir bahwa mereka bisa mengubah gunung dan sungai. Padahal itu hanyalah sekilas pandang gunung dan sungai terhadap eksistensi manusia yang hanya sekejap mata. Kamu bicara seolah-olah pernah melihatnya langsung dengan mata kepalamu sendiri. Iya. Aku juga ingin membiarkanmu melihatnya sendiri. Pejamkan matamu. Aku ingin kamu mengingatnya. Menatap menara pemandangan Yue Yang hingga tuntas, sungai di kejauhan membuka gerbang Dongting. Uap membumbung tinggi dari Yun Mengze, gelombang dahsyat mengguncang kota Yue Yang. Terbelah antara Tenggara Wu dan Chu, alam semesta terapung di antara siang dan malam. Kakak Siwen, lihatlah. Aku melihat kemegahan pemandangan di Baling, menyambung pegunungan yang jauh, menelan sungai Yangtze, mengalir dengan sangat deras dan megah. Merasa prihatin sebelum rakyat merasakannya, bersenang hati hanya setelah rakyat berbahagia. Berharap berubah menjadi batu di pusat danau, menyambut cahaya lentera dari istanamu setiap malam. Apa-apaan ini? Sekali lagi. Aneh sekali, saktiku mendadak tidak berfungsi gitu. Apakah karena kondisi tubuhku yang terlalu lemah? Aku harus segera memulihkan kekuatanku agar bisa segera kembali ke istana Naga Dongting. Presiden Wang, sudah kukatakan padamu bahwa ini adalah proyek bagus yang pasti akan menguntungkan. Memang cukup unik. Ayo, mari kita lihat. Presiden Wang, bisa menyentuhmu adalah suatu keberuntungan bagimu. Sedang berlaga apa kamu di sini? Mencoba merebut pria dariku, inilah akibat yang harus kamu terima. Sakit sekali. Kamu, lepaskan gigitanmu. Presiden Wang, tolong, cepat selamatkan aku. Apa ini sedang bermain kostum? Apa? Lihat sisik di tubuhnya, masih terus tumbuh keluar. Ini monster sungguhan. Presiden Wang, cepat lihat ini. Di ruang siaran langsung banyak yang memberi hadiah, sudah mencapai lebih dari $1 juta. Kali ini kita benar-benar kaya mendadak. Lanjutkan siarannya. Ruomi, sadarlah. Cepat bangun. Bangunlah. Zhang Xingye. Aku sedang bermimpi. Dia bahkan berani menyentuh monster itu. Menjijikkan sekali. Sana, pisahkan mereka berdua. Zhang Xingye, dia sudah menjadi seperti ini. Apa kamu masih belum melihat bagaimana sosok aslinya? Dia itu monster, dasar si buruk rupa. Lalu kenapa? Kalian berdua tidak mungkin bersatu. Orang yang kamu sukai sejak kecil adalah aku. Zhang Xingye hanya bisa menjadi milikku, milik Mo Xiao Mao. Mo Xiao Mao. Biar ku beritahu ya, aku tidak pernah menyukaimu. Orang yang aku cintai adalah dia. Luomi. Aku mencintainya. Sedangkan kamu harus mendapatkan balasanmu. Petugas polisi, dialah orang yang
membawa orang untuk memukul pingsan Luomi dan membawanya pergi secara paksa. Zhang Xingye, apa kamu masih punya hati nurani? Aku melakukan semua ini hanya untukmu. Tidak, kamu melakukannya demi dirimu sendiri. Presiden Wang, kamu tidak bisa diam saja dan tidak menolongku. Ide-ide ini kita diskusikan bersama-sama. Dialah yang mengirim orang untuk membawanya pergi secara paksa. Cukup. Kita akan membawa orang-orang ini. Yue Yang tidak menyambut pebisnis yang tak bermoral. Jangan takut, orang-orang jahat itu sudah aku tangkap. Lihat itu. Bukankah itu monster? Ini adalah cincin. Aku juga punya satu. Kenapa memakai ini? Di tempat kami, ini berarti ikatan janji. Apa Anda butuh bantuan saya untuk melakukan sesuatu nih? Aku ingin kamu selamanya berada di sisiku. Tidak perlu. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Tidak usah pedulikan pandangan orang lain. Ada masalah apa? Bos, banyak rekan bisnis yang melihat video Anda dengan Nona Monster itu, mereka ketakutan sampai ingin membatalkan kerjasama. Mereka semua hanya orang-orang yang ikut-ikutan saja. Dengan siapa aku bersama? Apa urusannya dengan mereka? Dan apa hubungannya dengan pekerjaan? Meskipun begitu, apa yang mereka pikirkan, kita tidak bisa mengaturnya. Bos, apakah Anda benar-benar tidak berniat dengan Nona Monster itu untuk menjaga jarak? Pertama, dia bukan monster. Kedua, dia punya nama, yaitu Luomi. Ketiga, aku sudah memilihnya. Rekan-rekan bisnis itu, biarkan saja mereka berbuat sesuka hati. Zhang Xingye, ternyata kamu berkorban demi aku sebanyak ini. Sudah saatnya aku pergi. Cukup, aku tidak mau banyak bicara lagi denganmu. Sumur Liu Yi. Mungkinkah dia ingin terjun ke sumur? Jangan melakukan hal bodoh. Nona, apa kamu terjatuh? Maafkan saya jika ini tidak sopan. Izinkan saya membantu Anda berdiri. Apakah Anda mengalami suatu masalah yang sulit diselesaikan? Sejujurnya, saya adalah putri dari Raja Naga Dongting Sanyang, menikah jauh ke Jinghe, tapi justru disiksa oleh suami saya. Sekarang saya tidak bisa menghubungi Ayahanda Raja. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Saya mohon bantuan Tuan, tolong bawakan surat ini dan serahkan kepada Ayahanda Raja. Cara untuk memasuki Istana Naga ada di balik amplop surat ini. Saya akan segera kembali ke Dongting. Pergi ke Istana Naga. Tuan, saya rasa perjalanan Anda kali ini adalah untuk pergi mengikuti ujian kerajaan. Jika harus mengirim surat dulu baru kembali, saya khawatir Anda akan melewatkan ujiannya. Tidak apa-apa. Liu Yi, Ayahanda ingin menjodohkanku denganmu. Beraninya kamu menolaknya. Apakah kamu merasa karena aku pernah menikah, aku jadi tidak pantas untukmu? Tuan Putri salah paham. Saya tidak ingin Anda hanya demi membalas budi, terpaksa merendahkan diri untuk menikah denganku. Bagaimana jika aku tidak merasa terpaksa? Tapi aku Liu Yi bagaimanapun juga hanyalah manusia biasa. Sudah waktunya menanam padi di kampung halaman. Saya mohon pamit dulu. Hei, Liu Yi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Putri. Menanam bibit padi ini memang sangatlah penting. Seperti kata pepatah, jika panen melimpah, maka seluruh negeri akan makmur. Di dalam satu bulir padi ini, tersimpan nyawa ribuan rakyat. Saat aku kecil, aku mengikuti ayahanda berkelana kemana-mana, dan melihat dengan mata kepalaku sendiri, saat banjir melanda Jiangnan, orang-orang yang kelaparan memegang mangkuk kosong, dan meratap di depan kuil Dewa Naga.
Saat kemarau panjang di utara, seorang petani tua di tanah yang retak-retak berlutut dalam waktu lama hanya untuk memohon setetes air yang menyelamatkan nyawa. Bangsa naga kami, kemampuan untuk memanggil hujan, seharusnya menjadi alat untuk membantu rakyat, bukannya menjadi belenggu. Keinginanku sejak kecil sebenarnya bukanlah untuk menikah, melainkan menjaga lumbung dongting agar selalu melimpah setiap tahun. Aku tahu kamu berhati baik dan memiliki cita-cita yang tinggi. Ujian negara itu harus kamu ikuti lagi. Setelah kamu menjadi juara pertama, kembalilah ke 800 mil dongting ini untuk menyejahterakan rakyat. Dan aku akan selalu menunggumu di sini karena visi kita sebenarnya adalah sama. Yusheng, Sanyang, ternyata kita benar-benar sudah saling mencintai. Selama lebih dari 1000 tahun. Long Sanyang, kali ini kamu harus merelakannya. Dewa Langit, Long Sanyang, kamu telah berlatih selama 1000 tahun dan telah mencapai kesempurnaan. Kamu bisa terbang dan menjadi bagian dari jajaran dewa. Namun sayangnya di dalam hatimu terhadap kekasih yang sudah tiada 1000 tahun lalu, kamu masih belum bisa melupakan sehingga kamu kehilangan arah turun ke dunia manusia. Kamu adalah dewa dan dia adalah manusia. Kalian ditakdirkan untuk menghadapi perpisahan lagi dan lagi. Hidup kembali di kehidupan ini sudah saatnya kamu melepaskannya. Sanyang, ternyata akulah yang menghambatmu. Pergilah ke tempat yang seharusnya. Pergilah. aku tidak mau jadi dewa lagi Mengapa memilih seperti itu? karena kita telah mengikat janji